Perkenalkan, nama lengkap saya Dorothea Ansula Triksmanuni, NIM 19030300066, kelas B semester 5, mata kuliah Gerakan Sosial, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini dibuat untuk membacakan review buku dengan judul asli Black Flags and Social Movements yang diterjemahkan menjadi Bendera Hitam dan Gerakan Sosial, sebuah analisis sosiologis dari gerakan anarkis, yang ditulis oleh Dana M. Williams. Bagian 1, Ikhtisar Gerakan. Pengantar gerakan sosial, anarkisme sebagai contoh unik. Kaum anarkis secara rutin menyeberang ke gerakan lain, dan dengan melakukan hal itu, mereka bekerja untuk mengaburkan batas antara mereka yang bertindak sebagai anarkis dan mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai anarkis. Identitas anarkis adalah cara untuk menggambarkan atau melabeli diri sendiri yang menghadirkan gaya hidup untuk mengadopsi dan meniru, serta kode budaya untuk belajar di sekitar anarkis lainnya. Ada juga ideologi anarkis. Ideologi ini dapat dipandang sebagai dorongan radikal yang mempengaruhi perilaku para pengikutnya, yang dalam prakteknya ideologi anarkis berfungsi sebagai sistem kognitif dan moral dalam membimbing keyakinan yang membantu memastikan bahwa kode yang digunakan oleh orang-orang yang mengidentifikasikan diri sebagai anarki digunakan seperti yang diharapkan. Terdapat 3 kriteria yang dapat digunakan untuk menilai anarkisme. Yang pertama, nilai-nilai yang dianut orang. Kedua, struktur yang dibuat dan ditaati dalam kegiatan gerakan. Dan ketiga, jenis tindakan tambahan yang dipilih untuk mengejar tujuan gerakan. Untuk kaum anarkis, nilai-nilai harus sesuai dengan prioritas yang telah lama dipegang, seperti anti-dominasi, pembebasan, manajemen diri, dan saling membantu. Struktur mengacu pada cara-cara di mana orang yang menciptakan hubungan, misalnya kaum anarkis memilih untuk berorganisasi tanpa karismatik atau pemimpin permanen, dan memanfaatkan proses kolaboratif dan partisipatif. Karena gerakan anarkis tidak memiliki lembaga presidensial yang akan memberikan izin resmi untuk mengidentifikasi sebagai anarkis atau kedudukan hukum sebagai anggota gerakan anarkis, di sana terikat sebagai gradasi anarkis dan non-anarkis. Pertama, secara eksplisit peserta dan organisasi gerakan anarkis adalah yang paling mudah diidentifikasi. Mereka mengutamakan nilai-nilai anarki, mereka menciptakan struktur anarkis, dan mereka bertindak sebagai anarkis. Kedua, ada sesuatu yang secara fundamental salah antara identitas mereka yang diklaim dan kehidupan kepribadian anarkis. Ketiga, secara implisit anarkis mungkin merupakan kategori yang paling menarik. Anarkis implisit memiliki beberapa kombinasi nilai-nilai anarkis, struktur, dan tindakan, tetapi secara sadar mengidentifikasikan diri mereka sebagai anarkis. Konsistensi berbasis nilai dari tindakan seseorang lebih penting bagi anarkis daripada label yang mereka pegang. Anarkis implisit lebih kompatibel dengan anarkis eksplisit daripada anarkis yang tidak tepat. Gerakan sosial dan jaringan. Diani menyarankan beberapa kriteria dan kondisi yang diperlukan yang harus dipenuhi untuk mengkarakterisasi sesuatu sebagai gerakan sosial, yaitu gerakan adalah formasi yang disengaja, terdiri dari individu-individu yang mengakui bahwa mereka adalah bagian dari suatu gerakan. Gerakan adalah sesuatu yang ekstra institusional terkait dengan anarkis, mereka ekstra institusional dengan praktik dan ideologi. Semua aktivitas anarkis terjadi di luar aula kekuasaan. Selain itu, anarkis juga kontra institusional. Gerakan terlibat dalam perjuangan konfliktual dengan entitas sosial lainnya. Gerakan terlibat dalam perjuangan konfliktual dengan entitas sosial lainnya. Gerakan bermaksud untuk mengarahkan masyarakat, dan dengan demikian tidak bercita-cita untuk tetap berada di saat sekarang, di mana pengaturan status quo berkuasa. Gerakan yang unik. Alasan mengapa gerakan anarkis menjadi unik karena yang pertama, gerakan anarkis secara eksklusif menggunakan aksi langsung. Kaum anarkis
anarkis tidak menginginkan negara atau lainnya untuk bertindak atas nama mereka. Kedua, gerakan anarkis secara internal mengorganisir diri tanpa pemimpin atau figur otoritas. Ketiga, gerakan anarkis melibatkan fokus multi-isu. Keempat, gerakan anarkis mengadvokasi dan bertindak untuk kewaspadaan abadi melawan hierarki. Bagian 2, interpretasi teoritis. Pentingnya teori gerakan sosial bagi anarkisme. Yang pertama, apa itu teori gerakan sosial? Sebuah teori sosial dapat berupa berbagai hal, tetapi pada intinya, sebuah teori menjelaskan dan memberikan jawaban untuk pertanyaan mengapa. Itu membantu untuk mengubah sesuatu yang membingungkan menjadi sesuatu yang masuk akal. Dengan demikian, teori menyediakan kerangka kerja atau pedoman untuk pemahaman. Meskipun ada banyak pengalaman teoritis di dalam sosiologi kontemporer, terdapat konflik langsung sama lain, misalnya konstruksionisme sosial dan fungsionalisme. Teori sosiologi memiliki pengaruh pada teori gerakan sosial, tetapi gerakan sosial juga membawa pengaruh bagi teori gerakan sosial. Teori gerakan sosial biasanya berlabuh dalam disiplin akademi sosiologi dan ilmu politik lainnya. Teori-teori ini adalah bagian dari tradisi yang berbeda, termasuk perilaku kolektif, teori kritis, proses politik Amerika Utara, dan paradigma lainnya. Di sini berfokus pada ketegangan struktural atau teori nilai tambah, teori kelas atau Marxian, analisis sistem dunia, efek eros, deprivasi relatif dan keluhan, mobilisasi sumber daya, penyelarasan bingkai karya Charles Tilly, dan dinamika pertikaian. Meskipun biasanya dirujuk sebagai Marxian, teori perjuangan kelas anarkisme tidak spesifik pada tulisan-tulisan Marx. Selama zaman keemasan anarkisme, kaum anarkis hampir tidak dapat dibedakan dari gerakan buruh radikal. Faktanya, kaum anarkis hanyalah sebagian dari suara-suara yang lebih radikal dalam gerakan-gerakan itu. Teori perjuangan kelas menganggap bahwa gerakan dan peserta mereka dimotivasi oleh serangan kapitalisme terhadap pekerja. Oleh karena itu, gerakan buruh adalah konsekuensi langsung dari eksploitasi kapitalis. Tetapi itu tidak menjelaskan advokasi gerakan buruh oleh individu non-kelas pekerja, termasuk Marx sendiri. Meskipun dia bukan anggota burjuasi, Marx juga bukan pekerja fisik di pabrik. Yang pasti, sebagian besar anarkis tidak diketahui dan tidak dicatat hari ini adalah kelas pekerja, tetapi dipercaya selama periode ini bahwa kapitalisme adalah akar penyebab tenaga kerja dan gerakan anarkis dengan negara bertindak sebagai pembela kapitalisme. Orang-orang mencapai tingkat kesadaran kelas ketika mereka memahami posisi mereka. Tidak semua pekerja yang dieksploitasi melihat nilai peningkatan melawan kapitalisme, meskipun ini tergantung pada masyarakat yang bersangkutan. Faktanya banyak pekerja yang mengidentifikasikan diri dengan kapitalisme, bercita-cita untuk menarik diri mereka keluar dari kemiskinan dan menjadi kaya sendiri atau yang disebut kesadaran palsu. Begitu banyak pekerja cenderung menjadi beberapa anggota yang lebih reaksioner daripada banyak masyarakat. Penggunaan teori-teori gerakan sosial. Singkatnya, teori-teori gerakan sosial yang diulas di sini menyatakan banyak hal, tapi apa dan berapa banyak yang mereka katakan yang berarti untuk semua gerakan, terutama gerakan radikal seperti anarkisme. Teori-teori ini mungkin menggambarkan faktor yang diperlukan, seperti keluhan, upaya pembingkaian, sumber daya organisasi, dan lain-lain, tetapi dengan sendirinya, masing-masing tidak cukup untuk menjamin keberhasilan dan gerakan anarkis yang menantang dapat muncul. Bahkan dengan semua hal di atas, kita masih belum bisa memprediksi munculnya gerakan anarkis atau keberhasilan mereka. Kurangnya kekuatan prediksi ini karena kita kehilangan keajaiban, keberuntungan atau nasib baik, atau keacakan yang baik hadir ketika suatu gerakan dapat muncul atau tidak ada. Ada beberapa kondisi penting yang diketahui untuk gerakan, tetapi hal-hal yang diketahui ini jelas tidak cukup.
Semakin kuat hubungan antara potensi penyebab gerakan, semakin sedikit kesalahan yang diperhitungkan. Regresi linear dijelaskan varian dalam statistik. Namun seperti yang diketahui sebagian besar ilmuwan sosial, jarang menjelaskan bahkan setengah varian dalam ketergantungannya variabel.